Baik. Naam. Isma'u ja'idan. Ya, sekali lagi jemaah perhatikan, kita akan talkinkan ya, ana baca kemudian diikuti oleh para jemaah. Kha'un khubzun 'indal bai' la ya'kuluhu illal ja'i'. Baik, tafadhal. Kha'un khubzun 'indal ba'i la ya'kuluhu ja'i'. Barakallahu fiik. Ada yang intonasinya baik sekali tadi. Penasaran siapa orang tersebut? Anak akan gilirkan mulai dari Pak Ketua. Tafadhal. Bentar dulu, Ustaz. Saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kha'un khubzun indal ba'i la ya'kuluhu illal ja'i. Mumtaz Murtafi. Barakallahu fiik Pak Ketua. Masya Allah. Semakin ma'ruf ya di lisan kita. Alhamdulillah. Silakan Pak Ketua ditarik temannya untuk maju. Saya minta illal ja'i. Bang Basit. Masya Allah. Hayyakallah. Abang Madi itu Bang Wasid. Kha'un khubsun indal ba'i la ya'kuluhu illal ja'i. Masya Allah. Hadza mumtazun. Ya, mumtazun. Fasihun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Pak Hamid. Tafadhol. Hamid langsung didorong ke depan ke papan tulis dekat meja guru nih. La haula wala quwwata illa billah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Kha'un khubsun indal ba'i la yaquluhu illal ja'i. Mumtaz Pak. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Insyaallah. Selanjutnya silahkan didorong ke depan. Pak siapa nih? Pak Sisko. Masya Allah. Pak Sisko. Siap. Betul. Pak Hamid. Bismillah. Kha'un khubzun 'indal ba'i' la ya'kuluhu illal ja'i'. Ahsan. Barakallahu fiik. Mumtaz. Mumtaz Murtafi. Barakallahu fiik. Selanjutnya didorong. Mungkin teman sebangkunya dorong ke depan. Siapa itu kira-kira? Pak Rizky, Pak. Masya Allah. Barakallahu. Ternyata teman sebangkunya orang penting ini. Masya Allah. Penting, Pak. Kha'un khubsun indal ba'i la ya'kuluhu illal ja'i. Mumtaz Murtafi Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Biasanya yang sebangku-sebangku nih sama-sama pinter nih, agak pelit ngasih contekan nih sama yang lainnya nih. Allah wala quwwata illa billah. Silahkan ditunjuk temannya. Saya menunjuk Opung. Masya Allah. Terus di depan. Ada di depan sana terus. Kha'un khubsun indal ba'i la yakuluhu ilal ja'i'. Mumtaz. Mumtaz Pak. Masya Allah. Fadhal. Berikutnya Pak, nampak di gambar nih, Pak Khairul aja lah. Masya Baik. Allah. Betul Pak Khairul. Kha'un khubsun indal ba'i la ya'kuluhu illal ja'i. Mumtaz. Barakallahu fiik. Silahkan ditunjuk Pak. Teman samping bangkunya atau teman yang paling duduk di belakang nih siapa kira-kira nih Pak? Pak Agus. Masya Allah. Pak Agus yang duduk di belakang nih ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kha'un khubzun indal ba'i la yaquluhu illal ja'i. Ahsan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak, tarik lagi temannya kurang ke depan. Pak Sultoni. Siap. Kha'un khubsun 'indal ba'i la yakuluhu illal ja'i. Mumtaz Murtafi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sempurna sekali intonasinya. Alhamdulillah. Silahkan ditunjuk Pak Sultoni. Kayaknya udah semua ya. Belum. Udah semua ya? Baik. Oh, belum. Pak Agung. itu. Arman belum. Oh iya. Pak RW belum tuh. Pak Arman kan belum tuh. udah anu. Siap. Masya Allah, Pak Arman. Tafadhol Pak Arman. Coba ya Ustaz ya. Tafadhol Pak min fadlik. Bismillah.
Kha'un khubzun indal ba'i la ya'kuluhu illal ja'i. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz. Insya Allah Ta'ala. Nanti anak setelah ini belajar bahasa Inggris dengan Pak Arman nih. Insya Allah. Ada Pak Agung, Pak Rama, dan Pak Sus. Oh, Pak Rama deh kalau gitu. Siap, Pak Arman. Senior saya nih. Betul. Pak Arman. Kha'un khubzun indal ba'i la ya'kuluhu illal ja'i. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak. Pak Sus, silakan Pak Sus. Terima kasih Pak Rama. Bismillah. Qa'un khubzun indal ba'i' la ya'kuluhu illal ja'i'. Mumtaz. Barakallahu fiik Pak Sus. Insyaallah. Sanatakalam bi lughatil arabiyyah ba'da. Insyaallah Ta'ala. Terakhir Pak Agung. Ya. Kha'un khubzun indal ba'i la ya'kuluhu illal ja'i. Masya Allah. Ini logatnya orang Urdu nih. Dari India sana ya. Masya Allah. Orang India Pak. Pakistan ya. Pakistan. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Di jamaah sekalian. Artinya sudah kita jabarkan tadi ya. Di sini tidak ada harfun jar. Tidak ada huruf jar. Ini satu kalimat ini mempunyai sintaks yang setara semua. Ya. Sehingga tidak ada yang disematkan. Ya. Tidak ada huruf-huruf yang preposisi atau huruf-huruf preposisi betul ya untuk diletakkan di sekitar untuk ditarik ya karena harfun jar itu artinya adalah ditarik ya. Baik, adapun ikhwah untuk mengenai hukum dari segi hukum tajwid ya kha ini memiliki sifat hamas. Apa kemarin jemaah mulai kita sedikit mengingat-ingat ini ya agar terbiasa dengan istilah-istilah ini. Apa yang dimaksud dengan hamas? Bocor. Bocor, Masya Allah ya paling mudah sekali nih mengingatnya bocor. Ada yang lain bisa menjelaskan yang ingin membantu menambahi penjelasan dari Pak Sultoni? Mengalirnya udara. Mengalirnya udara, Masya Allah berangin berarti Pak ya. Baik, kalau gitu apa yang dimaksud dengan rokhwah? Rokhwatib. Apa yang dimaksud dengan rokhwah? Wah, bukannya lembut ya? Naam, lembut atau Anda katakan lemah. Huruf-huruf yang lemah ini. Ya, bedanya hamas dengan rokhwah apa ikhwah? Kalau hamas itu adalah suara yang hadir karena dorongan dari udara. Jadi teknis keluarnya suara dari mulut kita ada dua. Satu secara jahar, satu secara hams. Ya, adapun jahar itu seperti kita menyebut a. Ya ini huruf hams yang paling besar. Afwan, huruf jahar yang paling besar maksud kami. Sedangkan huruf hams yang paling besar adalah ha ya. Kita mendorong huruf tersebut dengan udara ya. Ha sembari berjalan udara tersebut. Ha ya atau sa. Kalau dengan udara yang jahar maka sa menjadi za dengan posisi lidah yang sama tanpa ada perbedaan sama sekali. Perbedaannya hanya jahar dengan hamas. Kalau hamas anak katakan sa, kalau jahar anak katakan za. Itu dia. Itu maksudnya. Baik. Sedangkan rokhwah ini artinya adalah huruf yang lemah, ya, yang tidak bisa ditahan. Ya, sa ini dengan ta kedudukan lebih kuat ta. Kalau ta bisa ditahan. At-ta, ya. Sedangkan ta asa, dia tidak sanggup menahan huruf asa. Bocor, istilahnya bocor, Ustaz. Bocor juga, kedua-duanya sama-sama bocor nih, Opung. Masya Allah. Tapi bocor yang dalam segi tajwid ya, maksudnya cara teknis penyebutan. Baik. Nah, ini adalah huruf pertama kita menyebutkan huruf isti'la.
Apa jemaah? Meninggi. Isti'la, na'a, meninggi, ya. Secara bahasa ini diambil dari kata meninggi, ya. Apa dia yang ditinggikan? Yang ditinggikan adalah lidah bagian belakang. Karena di dalam bahasa Arab tidak ada harokat yang mensyaratkan untuk menunjuk huruf O, menyebutkan huruf O. Tidak ada. Di dalam bahasa Arab, huruf vokalnya hanya ada 3, Bapak-bapak sekalian, yang disebut dengan huruf mad. Apa dia? Alif, waw, dan ya. A, I, U. A, I, U. Ya. Namun ada huruf-huruf yang walaupun dia alif, posisinya atau dia fathah, ya, atau posisi dia kasroh ataupun dhammah, dia tebal. Nah, tebal ini adalah isti'la. Dia ada unsur O-nya. Salah satunya adalah kho. Kho, khi, khu. Baik, ini adalah huruf pertama yang isti'la, yang memiliki ketebalan dalam penyebutannya. Sehingga dalam transliterasi kita harus pakai huruf O, ya, huruf O seperti itu. Kho. Baik. Intah itu jemaah, kita akan contohkan, mohon dibuka mic-nya. Anda contohkan terlebih dahulu pertama, dan contoh yang kedua akan diikuti oleh jemaah. Kho, khi, khu, khoh. Kho, khi, khoh. Baik. Contoh ayatnya adalah khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Nah, itu jemaah, siap-siap ya untuk buka mic-nya. Mari ana talkinkan. Kho, khi, khu, khoh. Silahkan. Baik, sekali lagi. Kho, khi, khu, khoh. Ahsantum, Masya Allah. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Masya Allah. Sekali lagi. Anak buktikan sekali lagi. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dan barakallahu fikum ajma'in. Ya, ini terdapat di juz 29 ini, perkataan ini. Apa maksudnya? Nah, ini kita sudah mulai nih masuk kepada huruf-huruf yang memiliki tanwin, fathatain maksudnya, ya. Fathatain. Anak katakan di sini, kalau kita lihat dari segi, ya, pengertian transliterasi yang umum, ya, maka kita dapati apa dia, Pak, artinya letih. Afwan. Nah, ini, ya, artinya apa ini? Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Nah, mari kita translate per letter dan mengenal kaidah berbahasa Arab ini, termasuk kalimat yang luar biasa. Ini tidak didapati di syair-syair sebelum Quran turun. Ya, ini luar biasa nih susunan katanya nih. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dari sisi orang Arab, indal Arab, ini perkataan ajib. Ya. Lihat, khasyiatan ini berarti hurufnya sudah mansub. Maksudnya biasanya disebutkan itu yang tan ini, ya, ini bisa di akhir, jarang di depan, ya. Kecuali seperti kita sebut afwan, afwan Ustadz misalnya gitu kan, syukron, ya. Nah, ini maksudnya ada, dia telah terikat. Kemarin kita sepakat, ya, kalau yang huruf berdiri sendiri atau kita sedang mengangkat sebuah pembicaraan harus dia tun, harus ada un atau u, kalau enggak u, ya. Tapi ini dimulai dengan an, berarti mana yang diikat. Nah, ini satu tafsirnya, ini ada hubung kait dengan ayat sebelumnya. Ya, ada hubung kait dengan ayat sebelumnya. Kita lihat di sini. Nah, lihat di sini ada perkataan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wala fala yastati'un. Ya, ingatlah pada hari ketika dan mereka disuruh untuk bersujud,
yang mereka tidak mampu, ya. Khosyatan absarum. Nah, ini bisa jadi hubung kait. Nah, ini biasanya seperti itu. Kalau di awal seperti ini, dia ada hubung kait mengikat dengan ayat sebelumnya. Nah, ini mempunyai keikatan antara dua ayat. Kalau ada tan seperti ini, ya. Ataupun Ini dia surat ya. bagaimana, Pak? Ini surat kan? Nah, ini surat. Ini surat. Surat Al-Qalam, ya. Ini surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, afwan, Anda belum sebutkan tadi. Ini adalah surat Al-Qalam di juz 29, ya. Bisa jadi pertama seperti itu. Ini surat, dua ayat ini memiliki satu maksud yang nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita wakaf maksudnya wakaf untuk khotok, ya. Nggak boleh kita dari yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Stop, habis itu kita selesai ngaji. Ini makruh, ya. Kita harus habiskan satu maknanya. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ya. Qad kanu yud'auna ila sujudi wa yastanimun. Nah, ini satu kesatuan. Namun secara literal kita katakan, anak katakan di sini tertunduk-tunduk. Kenapa tertunduk-tunduk? Ya, karena ini adalah pertama susunannya ini huruf jamak, ya. Salah satu tanda huruf jamak itu, jadi kalau kita akan mengenal nanti masalah feminim dan maskulin, kalau misalnya ada huruf tak marbutoh, mohon diingat Pak, ya, tak marbutoh itu ini tak, ya, di akhir biasa tempatnya, ini biasanya huruf-huruf yang feminim. Huruf-huruf feminim disematkan kepada sifat kefeminiman. Dan kalau misalnya kita menyebutkan jamak, ya, porsi yang besar, porsi besar itu kita kan biasa sebutnya induk, ya. Wow, ini induknya nih besar. Ah, induk itu berarti masih masuk kepada feminim. Ya, jamaah, ya, jamaah kan, itu masuk kepada yang feminim. Jadi kalau porsi besar itu akan masuk ke dalam feminim, ya. Khosyatan absaruhum, tertunduk-tunduk, ya. Tertunduk-tunduk, apa yang tertunduk-tunduk? Ya, pandangan mereka. Nah, tidak bisa Anda katakan pandangan mereka. Kalau di sini disebutkan apa, Pak? Di sini disebutkan pandangan mereka tertunduk ke bawah, tapi kita harus mengartikan secara literal, ini jamak, ya. Kalau anak katakan pandangan bukan khosyatan, khosyian basoruhu. Nah, khosyian basoruhu, bukan absoruhu. Basoruhu. Lawannya khosyian. Tapi kalau khosyiatan, tertunduk-tunduk mereka semua ini. Ada banyak orang di sini. Nggak boleh kita katakan tertunduk aja. Ya, ini pendapat kami, ya, agar menguatkan maksud setiap kata, ya. Absoruhum adalah pandangan-pandangan mereka. Ya, tertunduk-tunduk. Ini bisa dikatakan ini tertunduk ini khosyian, ini juga dimaksudkan khusyuk, ya. Khusyuk itu maksudnya di kata lain, ya, untuk maksud yang lain, khusyuk itu lebih dekat kepada ketundukan. Makanya kita kalau sholat itu khusyuk lah, ya. Khusyuk salah satunya adalah menyangkut paut juga dengan ini, dengan bahasa ini. Khusyuk itu tunduk. Nah, kalau yang biasa matanya ke atas, ke kiri kanan, ini nggak khusyuk, nggak tunduk dia nih. Gitu. Nah, ini dalam maksud yang lain. Tapi di sini tertunduk dalam bentuk kehinaan, ya. Tarhaquhum dzillatun. Nah, ini malah dia mengangkat di akhir. Berarti kata ini itu sebanding dengan seluruh kata yang ini. Seperti itu. Jadi kalau anak katakan un nih Pak, ya, ini anak tulis dengan bahasa Indonesia karena kita tidak memiliki keyboard Arabi, ya, afwan. Ini Muhammadun, ya, Muhammadun. Muhammadun ini apa? Tolibun. Tolibun yang seperti apa dia? Zakiyun, misalnya gitu. Ah, ini satu semua nih. Ini sama dengan. Jadi kalau ada un ini akan setara dengan un juga. Nah, sedangkan yang diangkat di sini di depan, ini luar biasa perkataan ini, ya. Dari segi lughah ini tata bahasa yang sangat tinggi sekali, ya. Kalau tidak sangat tinggi tidak mungkin, ya, karena ini adalah Kitabullahi Azza wa Jal yang sangat ajib, ya, yang tidak akan mengetahuinya kecuali orang berilmu, ya, dan orang yang diberi hidayah.
Insyaallah taala. Nah, jadi seperti ini, Muhammadun thalibun dzakiyun. Nah, ini kata-kata yang sebanding yang anak maksud. Muhammad, jadi kalau anak katakan bahasanya Muhammad itu adalah apa? Adalah pelajar dan dia sangat pintar. Nah, atau anak singkat lagi, Muhammad pelajar pintar. Nah, Muhammad pelajar yang pintar. Nah, seperti itu. Ini kesetaraan antara sintaks dalam satu kalimat. Baik. Nah, jadi ala kulihal ya. Ini adalah ayat dari juz 29 ya di surat Al-Qalam yang maknanya sangat tinggi dan ini cukup banyak disebutkan di beberapa titik dalam Quran. Khasyatan absaruhum tarhaqum dhillah. Ya. Artinya adalah tertunduk-tunduk pandangan-pandangan mereka menimpakan mereka kehinaan. Ini kalau yang biasanya kalau pakai bahasa standar ini zillatan, enggak zillatun. Zillatan. Tapi ini zillatun juga, Masya Allah. Baik, sampai sini Bapak-Bapak sekalian ada pertanyaan untuk seputar huruf kha ini? Ustadz. Nah, Fadhil. Izin bertanya nih. Untuk pengucapan lafal ha, kan ada yang ho atau ho, jadi ada semat di dalam di tenggorokan serak gitu ya. Nah, ho. Nah, harus keras bunyinya. Baik, barakallahu fiik. Ini insya Allah Ta'ala akan kita perinci nanti Pak pada kelas tahsin normal kita, karena ini adalah kelas Ramadan ya. Itu akan dibahas tuntas di bab namanya makhorijul huruf. Makhorijul huruf. Kho yang paling benar seperti yang Bapak sebutkan tadi, yakni di dalam tenggorokan. Karena huruf kho ini berada di dalam tenggorokan. Dia bunyi seperti serak gitu ya. Kho, kho. Ya. Dan hurufnya sejajar dengan o. Kho ini penyebutan dengan hamas, kho. Sedangkan dengan jaharnya suaranya akan keluar menjadi o. Nah, dengan suara besarnya akan jadi o. Kalau suara kecilnya atau suara angin, kho. Baik, ini kesetaraan antara kho dengan kho ini satu makhraj. Nah, Masya Allah akan diperinci nanti Pak Hamid, insya Allah pada saat kita mempelajari makhraj. Baik, afwan. Ada lagi pertanyaan dari ikhwah sekalian, bahkan seputar ilmu tajwid maupun seputar daripada bahasa Arab. Ada lagi Bapak? Ustaz mau nanya bahasa Arab. Baik, fadhal. Pak Agung ya itu ya. Ya. Nah. Ustaz, kalau perkata ini kan nggak mesti harus belakangnya ya. Contohnya mustaidun, jawabannya istidadan. Nah itu nggak mesti ya artinya ya. Kalau ngeliat dari percakapan orang Arab langsung, kayaknya mereka nggak mesti harus ya. Oh, nggak mesti. Maksudnya mesti ya. Kita sekarang sedang membahas mengenai kedudukan setiap huruf tersebut. Ya seperti misalnya anak berkata sukron, ya afwan, seperti itu. Tidak mesti, maksudnya setiap perkataan terus. Tapi un ini adalah sebuah statement atau kata yang diangkat. Ya, anak ingin mengangkat sebuah pembicaraan tentang polibun, pelajar. Pelajar yang apa? Yang dakiyun, pelajar-pelajar yang pintar. Seperti itu. Jadi un ini adalah kalimat yang diangkat. Ya, asal muasal. Sama seperti ini, sama seperti kita menyebutkan kho ini. Huruf dasar itu seluruh namanya adalah pasti. Setiap nama ya ada Tapi kalau sifat atau perbuatan ya tidak mesti dia ya, karena perbuatan itu bukan masuk dalam nama-nama. Seperti itu kira-kira. Ya, Ustaz. Jazakallah. Insya Allah Ta'ala akan kita perinci lagi nanti pada kelas bahasa Arab. Namun, Anda tidak bisa sampai masuk ke dalam, sampai setinggi ilmu balaghah, Bapak-Bapak sekalian. Ilmu bahasa Arab yang akan disinggung di tahsin kita ini, ya dalam kitab kita, kitab Al-Khamsah, adalah bahasa Arab yang akan mendukung kepada qiraatul Quran. Ya, qiraah Qur'aniyah. Ya. Jadi, tujuannya itu lebih dekat kepada bagaimana melezatkan lebih dalam lagi ilmu-ilmu tajwid yang telah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya, ya bab yang 3. Nah, itu diasahnya di situ, ya. Bagaimana kegunaan fi'il amr, ya. Kegunaan
alif lam ma'rifah atau lam ta'rif. Nah, ini sangat penting kedudukannya nih. Baru kedudukan i'rabul Quran ya, atau baris-baris akhir pada setiap kata-kata, apa pengaruhnya. Kita harus mempelajari sebuah ilmu yang dikatakan ilmu nahwu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ilmu sintaksis dalam berbahasa. Nah, jadi seperti tadi ya, apa namanya, Pak Agung sebutkan, tidak mesti penyebutan itu harus un semua, tidak. Dalam berstatement kita juga perlu menjelaskan, ya, perlu menarik sebuah kata bantu, ya, ada kata preposisi, ada kata sambung, ya. Dan ini disitulah penggabungannya yang kita sebut dengan literasi bahasa Arab, ya, kaidah qawaidul Arabiyah, ya, insyaallah taala akan diperinci pada pertemuan di bab bahasa Arab. Biidznillah taala, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengarah ke sana nanti insyaallah, amin. Ada lagi? Saya rasa cukup, Ustaz. Cukup ya, baik. Sudah masuk kepada pukul 7. Afwan, kita berkesempatan untuk memberikan jawaban kepada para peserta sekalian. Mudah-mudahan peserta yang lain bersabar menunggu, mendapati manfaat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, ikhwah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita dalam sekian pertemuan ya langsung mahir bahasa Arab. Jangan terlalu muluk-muluk di dalam hal ini. Ya, para ustadz yang belajar di Timur Tengah itu ada yang anak punya teman, Pak, ya, kuliah ke Yaman, Fulan, ya, kita tidak sebutkan namanya, kuliah ke Yaman, tadi itu bergaul dengan orang Arab, pulang dari Yaman, Pak, belum bisa bahasa Arab, Pak, saking susahnya bahasa Arab ini. Imam Syafi'i adalah Al-Quraisy, orang Quraisy, fasih berbahasa Arab, ya, beliau harus dicampakkan dulu ke kampung Arab yang tulen, yang fasih untuk mempelajari bahasa Arab. Apakah mungkin kita mempelajari ini hanya dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini, potongan-potongan? Ini adalah langkah dari awal, ya, untuk memakrufkan terlebih dahulu. Dan Anda merasakan bahwa adanya perkembangan, ya. Untuk memahami jauh lebih dalam perlu keistiqomahan, ya. Tidak perlu nanti setelah misalnya Anda jelaskan bab bahasa Arab, bab lughah, wah, bapak-bapak sekalian undanglah ini guru Arab ke Masjid Nurul Qalbi untuk bersama-sama, ya, menghidupkan suasana ini, insyaallah taala meningkatkan semangat. Karena bahasa Arab ini dari kalimat-kalimatnya aja orang bilang lughatul arabiyyah sahlatun. Ya, ini bahasa Arab ini gampang, ya. Bahasa Arab ini gampang-gampang susah sebenarnya. Belum putus dia perbicaraannya. Gampang-gampang susah. Ya. Gampang kalau misalnya mengetahui kaidah, ya. Susah kalau diartikan dengan bahasa kita sendiri. Kita harus memakai literaturnya mereka. Nggak bisa pakai literatur kita. Nah, ini. Baik. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian mendapati manfaat dari pertemuan yang singkat ini. Anda mohon maaf jika ada salah fahaman penyampaian atau kekurang puasan para peserta. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang lanjut. Ana ucapkan aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Bapak, memang rencananya nanti kita setelah Syawal kita akan membuka 2 kelas, yaitu buka 2 Zoom meeting, ya, satu untuk kelas tahsin dasar, yang satunya lagi tahsin lanjutan, yang mana di kelas tahsin lanjutan kita memulai pembelajaran bahasa Arab. Tetapi bagi yang ingin ikut bisa ikut ke sini, yang ikut di kelas tahsin dasar bisa ikut ke kelas bahasa Arab. Nanti juga kalau yang ingin ngikutin kelas bahasa Arab juga bisa join, karena mungkin ingin mengulang. Tadi seperti pertanyaan Pak Hamid mengenai huruf kho dan huruf ghain, itu nanti kita jelaskan. Itu huruf-huruf tenggorokan apa saja. Itu nanti kita bisa bahas lebih rinci lagi di kelas tahsin dasar, sampai kita mempelajari sifatul huruf. Seperti tadi penjelasan di hamas, siddah, roqoah, jahar. Nah, ini nanti kita akan bahas di kelas tahsin dasar. Jadi yang kelas tahsin dasar juga ingin ikut bahasa Arab, silakan. Jadi insya Allah nanti kita sudah
kita sudah akur waktunya untuk tasin dasar hari Jumat pagi, lalu kelas tasin lanjutannya hari Sabtu pagi. Semoga waktunya bisa disesuaikan dengan bapak-bapak sesuai dengan waktu kelonggarannya. Ya, insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti dan lebih membahas lebih detail lagi dalam pembelajaran Quran ini. Amin, amin. Pak Ketua, Afwan, Anda ingin menyampaikan satu, bahwa di kelas kita tidak ada klasifikasi, Pak. Ya, anak-anak tidak menggunakan klasifikasi kelas dalam setiap halakoh Anda. Jadi, anak hanya memperlakukan perangkatan. Jadi, kita ini semua satu angkatan yang akan menunggu satu sama lain sampai tuntas. Seperti itu. Jadi, adapun dibuat tasin dasar, itu maksudnya untuk kelas ekstra. Gitu. Sedangkan Bapak-Bapak sekalian, semuanya adalah satu halakoh, kita sama-sama. Ya, adalah tidak dibeda-bedakan. Ya. Yang memiliki kelebihan pemahaman lebih lanjut akan nggak boleh dipindahkan dari kelas untuk dibuat kelas lebih advance karena harus membantu bertanggung jawab di sini bersama-sama. Yang agak sulit menerima pelajaran ya hendaknya bersama-sama terus di majelis karena di sini akan mendorong lebih semangat lagi. Insya Allah Taala tidak klasifikasi. Kita sudah sepakat sebelumnya Insya Allah Taala, Pak. Jadi setara semuanya Insya Allah. Betul ya? Pas tulis seperti itu Pak ya. Setuju. Baik, saya rasa itu saja. Kita sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat, barakallahu fiik. Mumtaz.